Halo semua, perkenalin nama aku Sarah Monica Renaswa dengan NIM 237020100261. Di sini aku bakal ngenalin ke kalian salah satu tokoh terkenal dari teori broadcasting, yaitu Theodor Adorno. Jadi kita mulai aja gak sih dari siapa sih Adorno ini sebenarnya? Nah, jadi Adorno itu lahir di Frankfurt, Jerman tahun 1903. Serunya dia tuh gak cuma jago filsafat dan sosiologi loh, tapi juga belajar musik atonal di Wina. Kebayang gak tuh filsuf tapi seniman? Nah, latar belakang ini bikin dia punya pandangan unik banget tentang budaya, masyarakat, dan media. Nah, di paradigma teori ini, Adorno tuh ngelihat media dari sudut pandang paradigma kritis. Artinya, menurut dia, media itu bukan sekedar alat komunikasi biasa. Media itu kayak punya peran tersembunyi buat ngobrol cara kita mikir. Jadi bukan cuma kasih informasi, tapi juga bisa jadi alat buat mempertahankan kekuasaan para elit. Selanjutnya kita tuh bahas tradisi komunikasi. Nah, teori Adorno ini tuh masuk ke dalam tradisi kritis. Menurutnya, komunikasi itu dipandang sebagai arena perebutan, makna yang dikontrol oleh kekuasaan. Media massa memproduksi ideologi kapitalis, membuat orang nurut dan konsumtif tanpa sadar. Selain itu, teorinya juga nyambung ke tradisi semiotik dan sosiokultural karena makna dibentuk dalam struktur sosial yang ada. Selanjutnya, kita tuh akan membahas konteks historis. Nah, Adorno ini tuh ngembangin teorinya di era setelah Perang Dunia Kedua. Bareng Max Horkheimer, dia mencetuskan konsep culture industry alias industri budaya. Intinya media tuh bikin kita nggak sedih hibur, padahal diam-diam kita lagi dibentuk supaya nurut sama sistem. Coba pikirin deh, seberapa sering kita nonton hiburan kayak lagi scroll-scroll TikTok, terus yang kelihatannya tuh ringan, tapi ternyata punya pesan terselubung. Konsep utama dari Adorno adalah kritik terhadap industri budaya. Media dipakai buat nyebarin pola pikir yang seragam, biar kita jadi penonton atau konsumen yang gak banyak tanya. Menurut dia, media itu alat ideologi dan kuat banget pengaruhnya. Nah, dalam metode penelitian, Adorno itu pakai metode kualitatif, tapi bukan yang survei atau wawancara ya. Dia tuh lebih fokus menganalisis isi dari musik, film, atau program radio. Nah, kalian tahu gak sih ternyata teorinya Adorno itu masih relevan banget loh. Contohnya tuh kayak kasus prank bagi-bagi sembako isi sampah oleh YouTuber Ferdian Paleka di tahun 2020. Ini tuh nunjukin gimana konten digital seringkali dibuat demi keuntungan. Walaupun merendahkan atau enggak etis, masyarakat jadi penonton pasif yang menikmati konten sensasional tanpa mikir kritis, dan itu persis seperti yang dikritik Adorno. Kelebihan teori ini, dia itu bikin kita sadar kalau media itu bisa jadi alat kekuasaan. Adorno ngajak kita buat gak nerima mentah-mentah apa yang kita tonton. Tapi teorinya juga dikritik karena dianggap terlalu pesimis dan elitis, serta kurang kasih ruang buat individu yang bisa berpikir kritis atau melakukan perubahan. Pendekatan yang filosofis juga dianggap kurang cocok untuk media modern yang lebih interaktif. Jadi intinya Arnold tuh ngajarin kita kalau media itu bukan cuma hiburan. Di balik semua tontonan selalu ada nilai, ideologi, dan tujuan tertentu. Tugas kita belajar untuk lebih kritis, lebih peka, dan jangan mudah terbawa arus.